Kamu lihat apa? Kalau bukan kamu, aku nggak bakal terbaring di ranjang jelek ini. Kamu sok sedih. Tahun ini sudah ke 13 kali mertua pura-pura lumpuh di ranjang, menyobek buku nikahku. Aku lelah. Pergi. Lihat kamu bikin hati kesal saja. Pergi. Sayang, apa kita carikan ibu seorang perawat saja? Hari ini ibu, lagi-lagi. Sayang, malam ini pulang. Sayang, aku kangen banget. Kalau sempat, temani aku pulang. Halo, saya mau mengurus ulang buku nikah. Maaf Bu Wanda, masa tenang perceraian Anda masih tersisa 7 hari. Sekarang belum bisa urus ulang buku nikah. Apa? Masa tenang perceraian? Sistem menunjukkan suami Anda ajukan perjanjian cerai. Sedang masa tenang. Anda nggak tahu. Ini, tanda tanganlah. Ini apa? Daftar biaya rumah sakit. Oh. Ternyata, ibu dan anak menipuku untuk tanda tangan. Surat perjanjian cerai. Anda mau batalkan permohonan cerai? Marvin, bagaimanapun ibumu menyiksaku, aku masih bisa terima. Anggap saja ini tebusanku, tapi hubungan kita sudah 7 tahun. Kenapa kau harus menipuku? Nggak usah. 7 hari lagi, aku datang ambil buku cerai. Trik lumpuh ini bagus kan? Wanita itu pasti nggak nyangka. Aku sudah lama bisa berdiri. Tinggal beberapa bulan fisioterapi. Aku akan pulih sepenuhnya. Bibi, Kak Wanda, biasanya merawat Anda juga cukup berat. Kita menipu dia begini, kurang baik kan? Seberat apapun, itu dosanya padaku. Kalau bukan dia menghalangi Marvin angkat telepon, aku akan terbaring berbulan-bulan. Harus pura-pura lumpuh, biar dia tersiksa. Ibu, jangan marah. Semua salah Wanda. Jangan ibu sakit karena emosi. Kalian sudah tanda tangan perjanjian cerai. Kenapa dia belum pergi? Masih masa tenang. Dan Ada apa lagi? Jangan bilang, kamu masih nggak rela. Apa kurangnya Vivi dibanding dia? ibu, urusan cerai. Aku punya rencana sendiri. Ibu jangan ikut campur. Baiklah, terserah kamu. Pernikahan kalian sudah berakhir. Kalau mau terus jadi pembantu gratis, biarin aja. Ternyata, semua orang menipuku. Bahkan soal cerai, aku yang terakhir tahu. Tujuh hari lagi, masa tenang, perceraian selesai. Kamu jemput aku. Baik. Sudah 2 tahun. Marvin, dosaku pada keluargamu sudah lama ku tebus. Karena keluargamu gak pernah benar-benar menerimaku. Baiklah. Kamu dan keluarga ini, aku gak mau lagi. Kamu beres-beres barang buat apa? Ibumu hari ini pecahkan mangkuk 3 kali. Bilang aku gak sebaik Vivi. Drama kabur dari rumah. Ada artinya, ya? Ibuku sakit selama 2 tahun. Punya temperamen buruk itu wajar. Kamu kan sudah terbiasa. Mengalah saja kan bisa? Dia melukaiku begini, jadi aku harus mengalah padanya.
Ibuku jadi lumpuh, kamu paling tahu alasannya. Selama ini, mertua tak pernah terima aku. Setiap kali aku berduaan dengan Marvin, dia pasti pura-pura sakit tipu Marvin pergi. Ibu, Bukannya kamu bilang kena penyakit parah? Kenapa dokter bilang? Cuma flu ringan? Aku nggak bilang gitu. Kamu mau pulang. Sekarang di hatimu cuma ada Wanda. Mana ada aku ibumu? Tapi hari ini, ulang tahun Wanda. Aku nggak peduli. Nggak tahan. Suruh dia pergi. Pokoknya di mataku, menantuku cuma boleh Vivi. kupikir asal menikah, semua akan baik-baik saja. Nggak kusangka, bahkan malam pertama kita, jangan angkat. Cuma semenit. Oke, nggak angkat. Tuan muda, celaka, nyonya besar. Semalam pendarahan otak mendadak. Teleponmu nggak diangkat. Terlambat ditangani. Jadi lumpuh. Dua tahun ini, aku selalu merasa bersalah atas kelumpuhan mertua. Ternyata, itu cuma pura-pura lagi. Cuma kali ini, aktingnya bagus. Menipu semua orang, ya. Memang salahku. Makanya tiap pagi jam 5, aku bangun masak bubur untuknya. Lalu dimuntahinya ke tubuhku. Saat berlutut bersih lantai, masih dimaki pembawa sial. 2 tahun ini, aku lakukan tanpa mengeluh. Diperlakukan seperti pembantu. Pantaskah itu kuterima? Wanda, bukan itu maksudku. Marvin, hari ini aku ke kantor sipil. Kamu sudah tahu ya? Ya. Masa tenang perceraian kita masih sisa 7 hari. Ternyata, sebulan lalu suruh aku tanda tangan itu, perjanjian cerai. Ibuku pakai ancaman bunuh diri. Aku cuma bisa menuruti dulu. Wanda, kamu tahu, aku terjepit di antara kalian. Sangat serba salah. Aku nggak punya cara lain. Menantu keluarga Chandra. Hanya boleh Vivi. Ibu, temperamen ibuku buruk. Kamu maklumi saja. Aku di tengah kalian sangat serba salah. Wanda, kamu berhenti kerja saja. Ibuku lumpuh, nggak ada yang merawat. Hanya kamu yang bisa bantu aku. Ya, selama ini kamu nggak pernah berpihak padaku, Marvin. Kamu memang nggak punya cara lain, atau memang sudah nggak mencintaiku, Marvin? Apa kamu masih mencintaiku? Cinta. Tentu cinta. Aku turun lihat sebentar. Tujuh hari lagi, sesuai rencana jemput aku. Rapikan barang ini. Isi koper itu sangat berharga. Hati-hati angkatnya. Baik. Rumah sakit masih suruh rawat inap. Keterlaluan. Kalau terus di sana, tulang-tulangku ini bisa hancur. Aku pijatin Bibi. Memang Vivi paling perhatian. Kamu masih tahu keluar ya? Aku kira kamu mau seumur hidup mengurung diri di kamar. Bibi selesai fisioterapi. Dokter bilang harus banyak jalan. Fisioterapi. Akting kalian bagus. Kalau bukan aku lihat sendiri, kamu sudah bisa berdiri. Sampai sekarang, aku masih ditipu kalian. Dokter bilang pemulihanku lumayan bagus. Mungkin ada kesempatan bisa berdiri lagi. Mulai hari ini Vivi, tinggal di sini supaya mudah merawatku. Bibi, Kak Wanda, bagaimanapun dia nyonya rumah ini, lebih baik dengar dulu pendapat Kak Wanda. Nyonya rumah apanya? Pendapatnya nggak penting. Vivi, pilih kamar yang kamu suka. Wanda sudah setuju. Pilihlah. Terima kasih Kak Marvin.
lukisan-lukisan ini? Siapa yang lukis? Jelek sekali. Nggak cocok sama dekorasi sekarang. Cepat. Lepasin semua lukisan ini. Dengar kata-kata Nona Vivi? Lepasin semua lukisan ini. Buang. Lukisanku. Biarin mereka berbuat sesuka hati. Nanti aku pasang lagi. Marvin, kamu jelas tahu setiap lukisan ini adalah hasil jerih payahku. Toh nggak berharga. Nanti kamu lukis lagi saja. Sudahlah. Kak Marvin, aku ingin tinggal di kamar utama supaya lebih dekat dengan Bibi. Aku bisa lebih mudah merawatnya. Betul. Memang Vivi paling perhatian. Tapi kamar utama. Oke. Aku pindah ke kamar tamu. Kamu aneh sekali. Kalau dulu, kamu gak akan setuju. Kamu mau aku lebih pengertian? Aku beri kalian tempat. Pas sekali dengan keinginanmu. Kak Marvin, Cepat coba makanan favoritmu. terima kasih Kak Marvin. Vivi, makanlah lebih banyak. Semua ini makanan kesukaanmu. Marvin, sengaja minta pembantu memasaknya untukmu. Setiap hidangan adalah seafood yang bikin aku alergi. Kamu sudah datang. Ayo makan bersama. Ini. Bu, nih. Wanda kamu akhirnya sadar. Kamu menjaga aku semalaman. Salahku. Membuatmu makan udang. Mulai sekarang aku ingat semua makanan alergimu. Seumur hidup takkan lupa. Jangan marah lagi. Makanlah dengan baik. Kamu sudah lupa? Apa? Marvin, janjimu sendiri sudah kamu lupa. Marvin, Vivi itu tulus padamu. Dia nggak menuntut status apapun, hanya ingin sebuah pernikahan. Anggap saja untuk mengurangi penyesalannya. Adakan pesta pernikahan dengannya. Bibi jangan paksa Kak Marvin. Aku nggak apa-apa. Mana bisa begitu? Vivi nggak minta apa-apa. Dia cuma mau pernikahan palsu. Masa keinginan kecilnya ini nggak mau? Kamu penuhi. Dia anak sahabat lamaku. Kalau aku tiada, bagaimana jelaskan pada ibunya? Bu, biar aku bicarakan dulu dengan Wanda. Nggak perlu bicara dengan aku. Aku juga merasa kalian cocok. Adakan saja. Apa yang kamu bilang? Aku sudah kenyang. Kalian lanjut saja makan. Aneh banget ya. Maksud ucapanmu apa? Kamu setuju aku dan wanita lain nikah? Ya. Tadi kan kamu sudah dengar. Itu cuma pura-pura. Ibuku baru keluar RS. Aku nggak mau dia kecewa. Terserah kamu. Jangan dipikirkan. Aku akan mencabut permohonan cerai sebelum masa tenang berakhir. Baik. Waktu sekali. Bibi bagaimana kondisimu? Lumayan baik. Nanti aku ajak kamu pergi perawatan kuku. Sudah jam berapa ini? Baru bangun sekarang. Cepat kemari. Aku mau bersihin mulut. Kamu tuli ya. Berani bersikap begitu padaku. Nggak apa. Biar aku yang bantu Bibi. Memang Vivi paling pengertian.
Nggak perlu. Terlalu hambar. Kamu nggak pakai garam ya? Sungguh bodoh aku, 2 tahun kerja keras tanpa mengeluh. Nggak berani malas. Tapi nggak ada yang hargai. Vivi cuma berpura-pura. Dibilang perhatian dan pengertian. Dokter bilang kondisi Bibi saat ini harus sering keluar rumah. Vivi paling tulus. Hal kecil ini kamu ingat? Ibu? Ibu? Pergi. Sudah sadar? Dokter bilang nyawamu hampir hilang. Vivi yang mendorongku. Sampai sekarang, kamu masih menuduh orang lain. Aku nggak menuduh. Vivi bersama ibumu bersekongkol, mendorongku ke tengah jalan. Ibuku sekarang masih diselamatkan di ruang operasi. Bagaimana bisa mencelakakanmu? Vivi sudah bilang. Ya lihat sendiri, kamu yang menabrak kursi roda. Dia bilang apa? Kamu langsung percaya? Cek CCTV aja. Perlu cek apa? Ibuku temperamennya buruk, tapi orangnya jujur. Vivi lembut dan baik hati. Mereka mana mungkin mencelakakanmu? Kamu percaya semua orang. Hanya aku yang nggak kamu percaya. Kalau begitu, lapor polisi. Kamu gila. Halo, ada percobaan pembunuhan. Saya minta rekaman CCTV di persimpangan. Marvin, apa yang kamu lakukan? Maaf, istriku punya masalah mental. Dia sering berhalusinasi. Ada orang mau celakainya. Maaf sudah ganggu. Wanda, kamu ingin bikin masalah besar? Begitu ya? Aku hanya ingin sebuah kebenaran. Kebenaran. Kebenaran itu sejak kemarin. Kamu pura-pura sampai sekarang hanya untuk merancang kejadian hari ini. Mencelakai ibuku, menjebak Vivi. Wanda, kamu benar-benar kejam. Kak Marvin, Bibi sudah sadar. Dia bilang Wanda yang mendorongnya. Tuan muda, saya bisa membuktikan. Nyonya besar memang bilang begitu. Wanda, kamu sungguh bikin aku kecewa. Bukan. Masuk. Kalian mau apa? Kalian mau apa? Marvin, lepaskan aku. Lepaskan aku, Marvin. Kalau kamu mengaku sekarang, aku masih bisa memaafkan kamu. Bukan aku. Jelas-jelas mereka yang mencelakai. Kamu cuma manfaatin. Aku nggak tega benar-benar melukaimu. Kak Marvin, Bibi bilang kali ini harus buat Kak Wanda merasakan sedikit penderitaan. Kalau enggak, dia nggak akan mau jujur. Jangan lupa, kali ini dia mau mencelakai nyawa Bibi. Terus pukul sampai dia mengaku. Ini milik keluarga Chandra yang akan diwariskan ke menantu masa depan. Beraninya kamu curi. Bukan aku. Aku juga nggak tahu kenapa gelang itu ada di tasku. Bukti sudah jelas. Kamu masih berani membantah. Ibu, Marvin, percayalah padaku. bodoh. Aku selalu percaya ucapanmu.
Padahal dalam keadaan begitu, kamu masih bisa percaya aku. Tapi sekarang, bagaimanapun aku jelaskan, kamu tetap gak mau percaya. Marvin yang dulu mencintaiku sudah berubah. Ya aku mengaku. Ternyata memang kamu. Kau dari awal mengaku, kamu gak perlu menderita begini. Pergi. Sepertinya, kamu masih belum menyadari kesalahanmu. Kurung dia dulu 2 hari. Biar dia tenang. Baru 2 hari dikurung, kenapa dia jadi begini? Apa yang kalian lakukan? Itu, Kak Marvin, Kak Wanda nggak mungkin kenapa-napa. Pasti dia sudah biasa hidup mewah, jadi nggak tahan sedikit pun penderitaan. Makanya aku pura-pura begini. Wanda, pulanglah. Pernikahanku dengan Vivi besok hanya sekadar formalitas. Kamu tahu, itu hanya untuk menyenangkan ibuku. Aku dan Vivi nggak ada apa-apa. Perjanjian cerai akan kubatalkan. Kak Wanda, besok temani aku coba gaun pengantin ya. Dia masih harus memulihkan diri. Tapi Kak Wanda pernah menikah. Dia pasti tahu model mana yang paling cocok. Aku ingin dia bantu sebagai referensi. Vivi masih gadis muda. Belum tahu apa-apa. Gimana kalau kamu bantu dia? Oke. Ibu, dulu kamu rancang gaun pengantin untukku yang tiada duanya. Berharap pernikahanku langgeng selamanya. Sayang sekali, aku akan membuatmu kecewa. Gaun ini cantik sekali. Kak Marvin, aku suka gaun ini. Kamu belikan untukku ya. Nggak boleh, ini gaunku. Aku titipkan di sini. Tapi aku benar-benar suka. Wanda hanya sebuah gaun pengantin. Berikan saja padanya. Kamu tahu arti gaun ini bagiku. Nanti ku belikan yang lain. Aku pergi coba dulu. Cantik sekali. Seperti dibuat khusus untukmu. Kak Wanda, aku cantik nggak? Sangat cocok. Kalau begitu aku mau gaun ini. Aku lepaskan dulu. Kamu sengaja? Nah, Wanda, kamu kenapa marah-marah? Kak Wanda, aku nggak sengaja. Kenapa kamu memukulku? Bangunlah. Satu-satunya barang peninggalan. Terakhir dari ibuku. Kak Marvin, wajahku sakit sekali. Barang sepenting apapun, gak lebih penting dari orang. Yang penting Vivi gak kenapa-kenapa. Jangan bikin malu di sini. Ayo, kita kompres dengan es dulu. Kasihan sekali. Menurutku dia memang pantas. Kudengar, ibu Pak Marvin lumpuh 2 tahun karena dia. Ibu, maaf. Aku nggak bisa menjaga peninggalanmu. Doamu untukku selamanya nggak akan terwujud.
Janjinya masih 2 hari lagi. Yakin mau tinggalin dia? Masih ada kesempatan untuk menyesal. Gak menyesal. Selamanya gak. Wanda, akhirnya aku menikahimu. Padahal sudah kuputuskan untuk pergi. Kenapa aku masih menangis? Bukankah itu mantan istri Pak Marvin? Masih berani datang. Lihat dia menangis. Masih ada perasaan pada Pak Marvin? Meski terus mengganggu, Pak Marvin tak peduli padanya. Dia punya penyakit mental. Hampir celakakan ibu Pak Marvin. Pengantin pria, sekarang cium pengantin wanitamu. Wanda, kamu begitu mencintaiku, pasti akan mengerti aku. Benar kan? Marvin, Marvin, besok adalah hari terakhir. Akhirnya aku akan benar-benar pergi dari sini. Pergi darimu. Kak Marvin, Jangan bersuara, nanti terdengar orang. Jangan bersuara, nanti terdengar orang. kenapa takut? Toh dia cepat atau lambat akan tahu. Diam. Kamu menyesal menikahinya? Menyesal. Menikahimu. Keberuntungan terbesar hidupku. Aku takkan pernah menyesal. Marvin, ini cuma formalitas. Ini caramu mencintaiku. Cinta murahan seperti ini. Aku nggak butuh. Kami mau keluar. Ganti spray kamar utama. Bibi, biar pembantu saja yang lakukan. Tangan Kak Wanda belum pulih. Kamu mau keluar? Kemana? Hari ini hari terakhir. Masa tenang perceraian. Ke kantor sipil. Aku sudah janji ajak Ibu dan Vivi ke hotel pemandian air panas. Begini saja. Kamu cabut permohonan cerai sendiri. Setelah pulang bersenang-senang, semua kembali seperti dulu. Baik. Ayo pergi. Ayo pergi. Tolong kirim ke alamat ini. Bayar di tempat. Selamat pagi, Nona. Nona Wanda, Pasha mengutus kami menjemputmu. Silakan naik mobil. Marvin, mulai hari ini, kita nggak punya hubungan apapun lagi. Kita nggak akan pernah bertemu lagi. Kamu mau keluar? Kemana? Bibi selesai berendam. Jangan masuk angin. Memang Vivi paling perhatian. Nggak seperti seseorang.
Wanda selalu nggak bisa belajar cara menyenangkan ibu seperti ini. Tapi setiap kali ibu sakit, dia selalu diam-diam menemani. Merebus obat, mengurus banyak hal, nggak pernah mengeluh. Marvin, kamu melamun apa? Nggak apa-apa. Ibu, urusan aku dan Wanda, kamu bilang nggak akan ikut campur lagi. Baiklah. Aku tahu kamu masih pikirkan itu. Kakiku sudah sembuh. Mulai sekarang, aku malas ikut campur urusan kalian. Aku menuruti keinginan ibu. Melakukan banyak hal. Akhirnya berhasil meyakinkan ibu untuk gak ikut campur urusan aku dan Wanda. Wanda, antara kita akhirnya gak ada halangan. Kak Marvin, kita istirahat lebih awal ya. Vivi, meski sudah menikah, istriku tetap Wanda. Kemarin cuma insiden. Aku mabuk. Jadi ucapanku nggak sesuai hati. Kamu menyesal menikahinya. Aku nggak pernah menyesal menikahinya. Orang yang kucintai hanya dia. Ada beberapa hal aku harap dia tak tahu selamanya. Kalau enggak, aku nggak akan melepaskanmu. Aku tahu. Kak Marvin, aku nggak akan membuat Kak Wanda sulit. Kamu sangat pengertian. Aku sangat berterima kasih. Istirahatlah lebih awal. Aku buka kamar lain. Marvin, Vivi tinggal di rumah saja. Toh kamar tamu kosong. Bagus. Dulu, aku tinggal sendirian, sepi. Sekarang, ada kalian jadi ramai. Saat liburan begini, yang di sisiku seharusnya Wanda. Kenapa aku malah tinggalin dia sendirian di rumah? Bentar lagi sampai rumah. Segera bisa bertemu Wanda. Dia tahu, ibu nggak ikut campur lagi. Pasti gembira. Wanda, Pak Marvin, ada paket dokumen untuk Anda. Nyonya di mana? Beberapa hari lalu, dia bawa koper pergi. Sampai sekarang belum balik. Apa? Buku cerai. Buku cerai. Dia nggak cabut permohonan cerai. Ini mustahil. Ini bagus. Akhirnya dia tahu diri juga. Apa maksudnya? Bu, apa yang sudah kamu lakukan? Aku nggak melakukan apa-apa. Tapi ya, dari Pak Aris, malam pernikahanmu, dia lihat Wanda lama berdiri di depan pintu kamarmu baru pergi. Dia mendengarnya. Dia pasti sudah tahu semuanya. Kak Marvin salahku. Apa hubungannya denganmu? Dia pergi, memberi tempat untukmu. Kalian sudah adakan pesta nikah, sekalian cari waktu buat buku nikah. Ibu, aku sudah bilang, istriku hanya Wanda seorang. Kamu, jangan khawatir. Bibi dukung kamu. Posisi Nyonya Chandra pasti jadi milikmu. Sam, Aku akan ke luar negeri. kamu masih akan kembali? Sam, ada yang ingin kuberikan padamu. Tunggu, Sam. Sam, Wanda, kalau aku bisa bertahan di keluarga Yosi sampai akhir, aku akan kembali mencarimu. Aku sudah pernah melewatkanmu sekali. Kali ini, siapapun jangan harap bisa merebutmu dariku.
Wanda, kamu sudah puaskan berulah selama ini. Kamu di mana? Aku suruh asisten jemput kamu. Wanda, Marvin, kita sudah nggak ada hubungan lagi. Jangan telepon aku lagi. Kak Marvin, 2 hari berendam air panas, kamu pasti lelah. Kita istirahat lebih awal. Maaf, aku nggak tahu kamu sedang menelepon. Bukan begitu, Wanda. Jangan salah paham. Vivi dia hanya... Dengarkan penjelasanku. Kita... Bukankah sudah sepakat malam ini waktumu sepenuhnya milikku? Wanda, suara pria itu apa? Kamu di mana? Malam-malam begini, kamu bersama siapa? Wanda! Malam-malam begini, apa benar Kak Wanda bersama pria lain? Ini nggak baik kan? Segera selidiki, di mana Nyonya berada. Kamu itu, demi menolongku, makanya sengaja berkata begitu kan? Aku memang sengaja. Tapi, bukan hanya untuk menolongmu. Pak Marvin baru ditemukan. Nyonya beli tiket ke kota Jingar. Sebentar lagi terbang. Apa? Siapkan mobil. Ke bandara. Baik. Wanda. Tetap saja, cincin ini lebih indah. Wanda. Wanda. Berhenti. Lepaskan dia. Siapa kamu? Berani menyentuh wanitaku. Nggak mau hidup lagi ya? Aku ingat. Kalian sudah bercerai. Berhenti. Aku nggak izinkan kamu melukainya. Kamu adalah istriku. Kamu malah membela orang lain. Buku cerai itu pasti sudah kamu terima. Kita nggak ada hubungan apapun. Wanda, bisakah kamu jangan terus berulah? Aku hanya nggak temani kamu. Mencabut permohonan cerai. Harus menyewa aktor untuk buatku marah? Tindakanmu ini merendahkan dirimu sendiri. Marvin, kamu sungguh terlalu percaya diri. Wanda, baiklah. Aku yang salah. Sekarang ikut aku pulang. Kita segera menikah lagi. Aku tahu, kamu nggak bisa berhenti mencintaiku. Tanpa aku, kamu nggak bisa hidup. Berhenti berpura-pura, oke? Cinta? Memangnya kamu pantas? Ya. Aku akui dulu sangat mencintaimu. Tapi cintaku dibalas apa? Kau tipu aku tanda tangani surat cerai. Kamu hanya diam. Melihat ibumu menyiksaku selama 2 tahun penuh. Dan kamu bilang, pernikahan dengan Vivi hanya formalitas, tapi sekejap sudah sampai ke ranjang. Kamu sudah tahu semuanya. Ya, aku sudah tahu semuanya. Wanda, aku benar-benar mabuk waktu itu. Bisa nggak kamu percaya aku? Sekalipun terjadi sesuatu dengan wanita lain, posisi istriku tetap milikmu selamanya. Tak seorang pun bisa merebutnya. Kak Marvin, Kenapa kamu datang? aku takut Kak Wanda salah paham padamu. Aku datang untuk jelaskan semuanya padanya. Nggak perlu dijelasin. Kalian berdua emang cocok. Aku doakan kalian. Ayo pergi. Wanda, Apa-apaan ini? Kak Wanda, kejadian itu sungguh hanya sebuah insiden. Malam itu, meski kami bersama semalaman, Kak Marvin terus memikirkanmu. Dia terus memanggil namamu. diam. Marvin, mencintaimu adalah hal yang paling kusesali. Wanda, kembalilah padaku. Wanda.
Marvin, dia pergi, bagus, latar belakangnya biasa. Nggak pantas jadi istrimu. Lihat dia, wajahnya selalu muram, seperti dililit utang. Nggak seperti Vivi yang manis. Menurutku, Vivi paling cocok jadi istrimu. Ibu, jangan bicara lagi. Kenapa? Salah bicara? Dulu dia halangimu angkat telepon, membuatku. Cukup. Ibu, balik ke kamar saja. Merokok nggak baik untuk kesehatan. Jangan merokok lagi. Kenapa minum sampai begitu? Kamu punya masalah lambung. Mulai sekarang, kurangi minum. Aku buatkan sup penawar alkohol. Baik. Wanda, sampai kapan kamu mau berulah? Wanda, Kak Marvin, Kak Wanda sudah mengkhianatimu. Dia pergi dengan pria lain. Kenapa masih sedih? Kak Marvin, lupakan saja Kak Wanda. Ada aku di sini. Aku akan selalu menemanimu. Kak Marvin, kamu membuatku sakit. Vivi, karena kamu pengertian, makanya ku biarkan kamu tinggal di sini. Jangan lupa identitasmu. Aku sudah bilang, istriku hanya Wanda seorang. Tapi dia sudah pergi dengan pria. Diam. Dia hanya sedang ngambek. Dia begitu mencintaiku, gak mungkin meninggalkanku. Pergi. Marvin, sudah bangun. Vivi khawatir kamu minum semalam. Pagi-pagi dia bangun buatkan bubur untukmu. Cepat. Kak Marvin, sarapan sudah siap. Ayo makan. Lepaskan. Apa? Apron ini milik Wanda. Lepaskan. Marvin, pagi-pagi sudah buatkan sarapan. Cuma apron. Apa salahnya dipakai? Maaf, Kak Marvin. Aku nggak tahu apron ini milik khusus Kak Wanda. Cepat lepaskan. Cepat lepaskan. Marvin, Vivi begitu tulus mencintaimu. Apa bagusnya si Wanda itu? Dia lari dengan pria lain. Kenapa masih memikirkannya? Kamu bilang apa pada ibuku? Bibi bertanya. Jadi ku jawab. Tentang Kak Wanda yang pergi. Kenapa aku selalu merasa dia memprovokasi hubungan kami dengan Wanda? Vivi begitu polos. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Sudahlah, Vivi nggak asal bicara. Berani berbuat, takut dibicarakan, wanita murahan sepertinya. Nggak pantas jadi keluarga kita. Ibu, cuma salah paham. Wanda lagi marah padaku. Dia nggak mungkin sama pria lain. Dia nggak cocok untukmu. Dia pembawa sial. Terbaring di ranjang lama. Cukup. Ibu, dia sudah merawatmu sepenuh hati. Lebih dari 2 tahun. Sembuh malah. Pura-pura lumpuh menyiksanya. Kesalahanmu sudah ditebusnya. Kamu? Aku pergi kerja dulu. Biwina, buatkan aku kopi giling manual. Vivi, sudah waktunya fisioterapi. Kamu sudah bisa berdiri dan berjalan. Kenapa masih perlu fisioterapi? Dokter bilang, harus diperkuat lagi. Fisioterapi tetap harus dilakukan.
bisakah kamu ambilkan dulu obatku? Gaunku. Dulu Wanda merawatku, dia cek suhu dulu. Aku nggak tahu bakal sepanas ini. Bukan Wanda. Kalau Wanda, pasti langsung berlutut mengelap lantai sampai bersih. Kenapa masih bengong? Kamu mau fisioterapi kan? Ayo jalan. Bibi, semangat. Ya? Vivi, aku lelah sekali. Jangan main ponsel dulu. Kesini, topang aku. Lepaskan. Bibi, kukumu menekan lenganku. Vivi, bukan mau salahin kamu, tapi kamu terlalu manja. Kalau Wanda, dia pasti enggak. Wanda melulu. Kalau dia begitu baik padamu, kenapa kamu malah mengusirnya? Aku. Sudahlah. Mungkin Vivi belum terbiasa. Wanda meski pandai merawat orang, tetap saja nggak pantas jadi menantuku. Vivi, antar ke teras atap. Dokter bilang, aku masih harus latih naik turun tangga. Itu ada 10 lantai. Kamu serius? Vivi, hari ini sebenarnya ada apa denganmu? Dulu kamu sendiri yang bilang akan merawatku dengan baik. Aku capek. Bibi, aku nggak mau naik lagi. Kamu sendiri saja. Vivi, kenapa? Kamu sudah berjanji padaku akan berbakti dan merawatku. Karena kamu bilang kamu suka Marvin, aku sampai berusaha jodohin kalian. Tapi sikapmu sekarang bahkan gak sebaik Wanda. Benar, dia begitu baik padamu. Setiap hari seperti pembantu, mengurus makan dan kebutuhanmu. Masih harus menahan cacian dan pukulanmu. Tanpa mengeluh sekalipun, siapa suruh kamu mengusirnya? Bibi, kamu mengingatkanku satu hal. Aku bersusah payah. Hanya demi menikah masuk keluarga kaya, menikmati hidup enak. Ada ibu mertua merepotkan sepertimu. Bagaimana aku bisa menikmati hidup? Kamu mau apa? Aku sudah begitu baik padamu. Kamu malah memperlakukanku begini. Salahmu sendiri nggak pandai menilai orang. Dasar nenek tua. Wanda sekarang sudah pergi. Kamu gak ada gunanya lagi. Di sisi Kak Marvin, hanya boleh ada aku. Marvin nggak akan melepaskanmu. Apa hubungannya denganku? Kamu sendiri yang gak hati-hati jatuh dari tangga. Aku dengan baik hati mengantarmu ke rumah sakit. Kak Marvin pasti akan berterima kasih padaku. Marvin, kalau ibumu terus gak menyukaiku bagaimana? Dia bahkan tidak datang di acara sepenting. Pernikahanmu ini. Biarkan saja. Dunia nggak suka kamu. Aku tetap di sisimu. Wanda, apakah aku yang salah? Kalau saja aku bisa seteguh dulu. Apakah kamu nggak akan pergi? Segera selidiki di mana Nyonya berada di kota Jingar. Selidiki juga identitas pria yang membawanya pergi. Pak Marvin, gawat. Nyonya besar jatuh dari tangga. Apa?
Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa ibuku jatuh dari tangga? Kak Marvin, semua salahku. Bibi ingin berlatih naik turun tangga. Dia memintaku menopangnya, tapi aku nggak menyangka. Dia tiba-tiba jatuh. Aku ingin menolongnya, tapi tenagaku terlalu kecil. Maaf, Kak Marvin. Kamu nggak akan menyalahkanku, kan? Aku nggak menyalahkanmu. Kita lihat dulu hasil operasi. Saat Wanda ada, ibu selalu dirawat dengan baik. Kalau Wanda, pasti akan lebih hati-hati. Dia juga pasti sudah memasang alas anti-slip di tangga. Dokter, keadaan ibuku. Imelda jatuh, kepala terbentur, sarafnya terluka, mungkin lumpuh total, sementara tak bisa bicara. Tadi kamu sedang tertawa. Mana mungkin? Kak Marvin, kamu pasti salah lihat. Aku bahkan merasa sangat bersalah. Ayo cepat kita lihat, Bibi. Kamu yang mendorongku. Bibi. Bibi, salahku nggak merawatmu. Maaf. Ibu, kamu ingin bilang apa? Kenapa begitu emosional? Bu, kenapa kamu menangis? Bibi tadinya hampir sembuh, tapi sekarang malah lumpuh lagi. Pasti hatinya sangat sedih. Ibu, jangan khawatir. Aku akan cari dokter terbaik untuk sembuhkan kamu. Benar. Bibi pasti akan sembuh. Kenapa aku selalu merasa ada yang aneh? Aku akan carikan perawat untuk ibu. Kak Marvin, biarkan aku yang merawat Bibi. Aku ingin menebus kesalahanku. Baiklah, terima kasih atas kerja kerasmu. Bibi, jangan takut aku lelah. Sudah seharusnya aku merawatmu. Ada urusan mendesak di kantor. Aku percayakan ibuku padamu. Tenang saja, Kak Marvin. Dasar nenek tua, masih coba mengadu. Selidiki ibuku jatuh dari tangga. Ibu dan Vivi selalu akur. Mungkin aku terlalu curiga. Lebih baik kamu patuh, ikuti kata-kataku. Kalau enggak, aku punya 1000 cara untuk menghabisimu. Pak Marvin, jejak Nyonya sengaja dihapus. Sudah coba banyak cara, tetap nggak ketemu. Pria yang membawanya pergi bukan orang biasa. Nggak berguna. Satu orang saja nggak bisa ditemukan. Untuk apa aku membayar kalian? Tambah orang. Cari sampai ke pelosok bumi. Nyonya harus ditemukan. Baik. Pak Marvin, ada satu hal lagi. Kepala keluarga Yosi dari kota Jingar akan segera menikah. Keluarga Yosi rencanakan pesta untuk perkenalkan tunangan ke seluruh keluarga besar. Keluarga Yosi. Aktor itu sepertinya juga bermarga Yosi. Seorang aktor. Bagaimana mungkin ada kaitan dengan orang terkaya di kota Jingar? Baiklah. Wanda juga ada di kota Jingar. Setelah menghadiri pesta keluarga Yosi, aku akan menjemputnya sendiri. Wanda, kamu masih saja mengganggu hidupku. Kak Marvin hanya boleh jadi milikku seorang. Selamat datang kembali ke rumah, Nyonya. Tanah di kota Jingar begitu mahal, tapi kamu punya rumah sebesar ini. Nyonya, Pak Sam adalah orang terkaya di ibu kota. Rumah seperti ini
Masih ada banyak lagi. Kamu kepala keluarga misterius itu yang dibiarkan hidup di luar negeri bertahun-tahun. 2 tahun lalu kembali. Lalu dengan cepat mengambil alih keluarga Yosi. Rupanya, begini gosip tentangku. Lihat itu. Kamu bilang suka bunga tulip. Taman belakang ini sudah kutanami tulip untukmu. Sejak Pak Sam mengambil alih keluarga Yosi, beliau perintahkan orang cari bibit tulip terbaik untuk ditanam. Aku sempat heran, kenapa Pak Sam peduli pada hal seperti ini. Ternyata semua ini untuk Nyonya. Sam, terima kasih. Aku sangat suka. 10 tahun. Akhirnya aku bawa kamu pulang ke rumah kita. 2 hari lagi, aku mau adakan pesta. Perkenalkan kamu ke keluarga besar. Sekalian ketemu ibuku. Bertemu ibumu? Aku bahkan belum menyiapkan hadiah. Jangan gugup. Ibuku pasti akan menyukaimu. Besok kita bisa pergi. Memilih hadiah bersama. Wanda, kamu sudah kembali. Marvin, aku nggak mencintaimu lagi. Aku akan segera menikah dengan pria lain. Aku nggak percaya. Kamu begitu mencintaiku, mana mungkin menikah dengan pria lain? Wanda, kamu di mana? Wanda! Pak Marvin, sudah sampai hotel. Wanda, kamu nggak pernah meninggalkanku selama ini. Sebenarnya kamu kemana? Apa? Ibumu akan suka hadiah-hadiah ini. Selama itu pilihanmu, ibuku pasti suka. Wanda, kejar mobil itu. Minjir kalian. Dia CEO grup Chandra, Marvin Chandra. Apa itu grup Chandra? Belum pernah dengar. Sehebat apapun kamu, tetap nggak bisa menandingi bosku. Dia bukan orang yang bisa kalian singgung. Pak Marvin, pemilik rumah sebesar ini di kota Jingar. Jelas statusnya tidak sederhana. Ayo pergi. Hanya aktor yang dibayar Wanda bisa punya status apa? Hari ini pokoknya aku harus masuk. Lepaskan aku. Ini gaun pengantin yang didesain ibuku. Bukankah sudah rusak parah? Bagaimana kamu bisa memperbaikinya? Aku cari desainer terbaik. Hari ini baru selesai diperbaiki. Langsung dikirim kemari. Pak Sam, Ada apa? Marvin datang. Dia ingin menerobos masuk. Kita kembali ke kamar dulu.
Kamu lihat apa? Wanda. Jangan, Wanda. Wanda? Apa yang kamu lakukan? Keluar sekarang. Wanda! Wanda! Aku bilang keluar. Wanda. Keluar. Orangnya sudah pergi? Belum. Masih di luar. Masih belum menyerah? Bawa dia masuk. Baik. Jangan bercanda, geli. Sam, geli. Jangan bercanda. Wanda. Wanda. Kenapa kamu di sini? Aku terbang jauh dari kota Delhi untuk mencarimu. Tapi kau malah mesra dengan pria lain di sini. Sekarang juga hentikan sikap kekanak-kanakanmu. Ikut aku kembali ke kota Delhi. Mungkin aku masih bisa memaafkanmu. Ini adalah rumah Wanda. Dia nggak akan pergi bersamamu. Aku adalah suami Wanda. Dimanapun aku berada, itulah rumahnya. Kamu sudah jadi masa lalu. Wanda, sebentar lagi akan menikah denganku. Kamu, Wanda, ini aktor yang kamu cari? Sama sekali nggak profesional. Apa yang Sam bilang benar. Sebentar lagi, kami akan menikah. Kamu pikir aku akan percaya? Seluruh kota Delhi tahu kamu, Wanda Yumna, sangat mencintaiku. Mana mungkin kau tinggalkan aku? Aku gak menipumu. Kalau gak percaya, datang saja ke pernikahan kami. Wanda, akhirnya kita menikah. Ya, cincin pernikahan ini melambangkan cinta kita. Kita gak akan pernah melepaskannya. Baik. Mana cincin pernikahan kita? Sejak ambil buku cerai, sudah aku buang. Cincin pernikahan pilihan kita. Kamu pernah bilang, Gak akan pernah melepaskannya. Aku selalu memakainya, tapi kamu malah membuangnya. Wanda, apa perlu berakting sampai sejauh ini? siapa yang berakting denganmu? Kamu selingkuh dengan Vivi. Kenapa masih berpura-pura seolah sangat mencintaiku? Sudah aku bilang, itu cuma insiden. Baiklah, kita sama-sama mengalah. Kamu lupakan kejadian itu. Aku akan maafkan kesalahan. Ikut aku pulang ke kota Delhi. Aku jamin, kita pasti akan saling mencintai seperti dulu. Aku gak butuh maafmu. Pengawal. Antarkan tamu keluar. Lepaskan aku. Wanda, jangan berulah lagi. Hari ini kamu gak ikut aku pulang ke kota Delhi. Kelak kamu ingin dapatin maafku. Gak akan gampang lagi. Jangan bersedih karena dia lagi. Semalam pasti lelah sekali kan? Ayo kita istirahat lagi sebentar. Wanda, jangan berulah lagi. Wanda, jangan berulah lagi. Anggap saja aku yang salah. Oke? Hentikan aktingmu dengan pria itu. Wanda. Pak Marvin, kamu nggak akan bisa menang melawan Pak Sam. Lebih baik segera kembali ke kota Delhi. Pak Marvin, pria itu memang bukan orang biasa. Sekarang bagaimana? Pria itu hanya aktor. Aku dan Wanda sudah 7 tahun bersama. Dia nggak bisa meninggalkanku. Karena sudah tahu di mana dia berada. Setelah menghadiri pesta keluarga Yosi, aku akan membawanya kembali. Ayo pergi.
Sebelum pesta dimulai, aku kenalin kamu sama ibuku dulu. Bibi, senang bertemu denganmu. Semoga Bibi suka. Latar belakang keluargamu itu memangnya pantas kasih aku hadiah? Mau jadi bagian keluarga Chandra? Mimpi saja. Tenang, aku tak akan biarkan kamu menderita lagi. Nyonya besar, Tuan Muda bawa Nyonya Muda pulang. Kamu pasti Wanda kan? Sering sekali dengar saya menyebutmu. Hari ini akhirnya bertemu langsung. Bibi, senang bertemu denganmu. Aku belikan hadiah untukmu. Semoga Bibi suka. Selama hadiahnya darimu, aku pasti suka. Bibi juga sudah siapkan hadiah untukmu. Bawa masuk. Bibi, hadiah-hadiah ini terlalu berharga. Ini nggak seberapa. Begitu melihatmu, Bibi langsung menyukaimu. Aku malah merasa ini belum cukup. Terima saja. Lagi pula, kita sebentar lagi menikah. Semua milik keluarga Yoshi akan jadi milikmu. Betul sekali. Aku nggak sabar kasih tahu semua orang. Aku udah punya menantu. Rita antar kamu ke pesta. Aku dan ibu masih siap-siap. Dasar anak nakal, sudah mau menikah. Baru rencana bikin acara melamar. Gimana cara kamu perlakukan cinta pertama? Waktu itu terlalu tergesa-gesa. Tapi acara yang biasanya ada, aku pasti akan adakan untuk dia. Kak Marvin, Kenapa ikut kemari? Kak Marvin, aku nggak tenang kalau nggak lihat kamu. Pengen rawat kamu. Bukankah kamu janji merawat ibuku? Kalau kamu di sini, ibu bagaimana? Tenang, Bibi sudah membaik, makanya aku datang. Sudah ada perawat khusus, nggak apa-apa. Jangan telat ke pesta keluarga Yoshi. Ayo, masuk. Pesta hari ini, dekorasinya begitu romantis, seperti acara lamaran. Ku dengar istri Pak Sam suka tulip. Di sini penuh dengan tulip. Pak Sam sungguh romantis. Anda ada memperlakukanku seperti ini. Wanda juga suka tulip. Gak disangka. Istri Pak Sam pun sama. Siapa dia? Cantik sekali. Beberapa hari lalu, aku lihat istri Pak Sam dari jauh. Wajahnya mirip wanita itu. Jangan-jangan dia istri Pak Sam. Wanda? Kenapa kamu ada di sini? Hari ini, kamu begitu cantik. Kalian kenapa ada di sini? Aku diundang ke pesta publikasi istri Pak Sam. Kamu kesini cari aku. Aku tahu kamu gak rela tinggalkanku. Bukan urusanmu. Kak Wanda, jangan pura-pura lagi. Kamu tahu kami akan datang. Makanya kamu sengaja ikut ke sini. Aku datang bersama calon suamiku. Maksudmu aktor itu? Pesta keluarga Yoshi ini kelasnya sangat tinggi. Tamunya semua dari keluarga berpengaruh di kota Jingal. Dengan statusnya itu, apa dia pantas hadir? Wanda, hentikan aktingmu. Kalau bukan demi aku, kenapa kamu ada di sini? Kamu mau menemuiku, itu berarti kamu masih mencintaiku. Kita berdamai, ya? Kamu datang bersamanya dengan bangga. Sekarang masih mengajak damai denganku. Marvin, kamu sungguh gak tahu malu. Kak Wanda, aku nggak bermaksud merusak hubunganmu dengan Kak Marvin. Tapi Kak Marvin butuh pendamping buat pesta ini. Kamu sibuk sama aktor itu. Aku temani Kak Marvin. Aku sudah bilang padamu, kejadian itu hanya sebuah insiden. Kami hanya teman biasa. Kamu malah tiap hari sama dia. Vivi harus ganti, kamu temani aku ke pesta. Gak perlu dia gantiin aku. Lagi pula kita sudah bercerai. Jadi kamu sudah bebas membawanya sesukamu. Wanda, di hatimu jelas-jelas masih ingin berdamai denganku. Bahkan datang ke pesta keluarga Yoshi. Kenapa kamu keras kepala? Jangan terlalu percaya diri kalau aku bilang pesta ini
diadakan untukku. Kak Wanda, jangan-jangan maksudmu istri yang akan diumumkan oleh orang terkaya di kota Jingar hari ini adalah kamu? Benar. Kak Wanda, kamu sudah pernah bercerai? Mana mungkin orang terkaya di kota Jingar bisa menyukaimu? Berbohong pun gak ada persiapan. Wanda, jangan bercanda. Orang terkaya di kota Jingar, bukan orang sembarangan. Dia bilang istri Pak Sam, benar? Kalian lihatlah, cincin di tangannya. Itu satu-satunya bintang samudra di dunia. Kudengar Pak Sam habiskan 1 triliun untuk beli. Dia istri Pak Sam. Wanda, kamu benar-benar istri Pak Sam? Mana mungkin Kak Marvin? Kak Wanda pasti menipumu. Dia melakukan ini hanya untuk menarik perhatianmu supaya kamu merasa terancam. Makanya dia berbohong seperti ini. Kenapa dia punya? Bintang samudra? Pasti palsu. Kak Wanda, aktingmu sekarang serius banget. Sampai siapin properti dulu. Wanda, semua yang Vivi bilang itu benar? Aku nggak berbohong. Kak Wanda, jangan berpura-pura lagi. Ibu rumah tangga sepertimu mustahil kenal orang terkaya di kota Jingar. Mana mungkin dia menikahimu secepat ini? Wanda, hentikan trikmu ini, oke? Aku sudah bilang, asal kamu ikut aku pulang, kita bisa kembali seperti dulu. Percaya atau enggak? Aku jadi bingung. Siapa yang berkata jujur? Aku kenal mereka. Wanita itu Wanda Yumna. Suaminya berselingkuh. Mungkin dia datang untuk buat keributan. Pak Sam terkenal kejam. Berani dia bikin masalah di sini. Bahkan ngaku jadi istri Pak Sam. Nanti Pak Sam datang, mereka pasti celaka. Kak Wanda, Pasem orang berkuasa. Berani ngaku jadi istrinya, gak peduli nyawamu. Terserah, jangan seret Kak Marvin. Wanda, kamu boleh ribut sama aku, tapi jangan bikin masalah di kediaman keluarga Yosi. Kalau terus keras kepala, aku nggak bisa lindungi kamu lagi. Nggak butuh. Itu benar. Terserah. Kak Wanda, kamu dan Kak Marvin, pasangan. Kalau Pasem marah ke kamu, Kak Marvin kena imbas, gimana? Pasem belum datang. Lepas cincin itu. Kenapa harus kulepas? Cincin ini pemberian Sam. Aku janji padanya, takkan pernah kulepaskan. Kamu bilang ke dia, kamu juga pernah bilang, nggak akan lepas cincin kita. Tapi sudah kamu lepas. Cincin palsu dari dia. Kamu jaga banget. Kak Wanda, jangan bilang kamu sengaja ingin celakai Kak Marvin. Karena hubungan kami, kamu dendam. Kamu sengaja tunggu Pak Sam datang. Lihat cincin berlian palsu, lalu manfaatkan pasang untuk celakai Kak Marvin. Kamu begitu membenciku? Aku nggak sebosan kamu. Lepaskan cincin. Aku nggak akan melepasnya. Wanda, kamu tahu betapa seriusnya ini. Kalau Pak Sam lihat cincin palsu ini, kamu celaka. Demi aktor itu, kamu bahkan nggak peduli nyawamu. Marvin, kamu hanya khawatir padaku? Atau takut terseret masalah? Tentu, demi kebaikanmu, tapi kamu malah berpikir begitu tentangku. Kak Wanda, kenapa tega pada Kak Marvin? Dia cari kamu berhari-hari. Tubuhnya kurus karena lelah. Kamu malah bilang begitu. Di hatimu masih ada dia. Wanda, kapan kamu bisa paham seperti Vivi? Kamu terus berulah. Aku sudah lelah. Kamu bilang kamu salah, tapi kamu sama sekali nggak berubah. Masih seperti dulu. Begitu Vivi memprovokasi, kamu bilang aku cari gara-gara. Kalaupun aku kembali padamu, akhir kita tetap sama saja. Sudah aku bilang, itu cuma insiden. Lepaskan cincin itu. Ya Kak Wanda, cepat lepaskan. Kalau enggak, nanti saat Pak Sam datang, kamu akan celaka. Aku nggak akan melepasnya. Cincin ini diberikan oleh Sam. Nggak percaya. Tunggu aja dia datang. Kalian tahu aku bohong atau enggak? Wanda, cukup. Gak mau lepas ya? Baik, aku yang lepasin. Lepaskan aku. Pak Sam, tiba. Siapa berani ganggu wanitaku? Salam Pak Sam. Kamu Pak Sam, kamu kan cuma aktor bayaran Wanda. Mana mungkin orang terkaya di kota Jingar? Ini mustahil. Orang terkaya di kota Jingar gak mungkin suka Wanda, wanita yang sudah pernah cerai. Dia istri Pak Sam. Mereka berani sekali. Bersikap tidak sopan padanya. Pak Sam pasti tidak akan melepaskan mereka. Wanda, kamu nggak apa-apa kan? Mereka itu
pasangan busuk yang dulu menyakitimu, kan? Jangan takut, keluarga Yosi dukung kamu. Nggak ada yang bisa sakiti kamu. Nggak kusangka Wanda disukai sama orang terkaya kota Jingar. Kenapa dia bisa seberuntung ini? Wanda, kalau aku sengsara, jangan harap kamu bisa bahagia. Anda pasti Nyonya Anita, kan? Jangan tertipu, Wanda. Meski tampak polos, dia yang membuat ibu Kak Marvin lumpuh. Bukannya merawat ibu mertuanya, dia malah menggoda putra Anda. Kalau dia masuk keluarga Yosi, bisa berakhir seperti Bibi Imelda. Bibi, jangan bicara lagi. Kak Marvin, pikirkan baik-baik. Dulu dia mencintaimu, tapi sekarang dia ingin bercerai. Itu pasti karena Pak Sam lebih kaya dan berkuasa. Selain itu dia nggak perlu merawat ibumu. Sekarang dia berpura-pura bersikap polos hanya untuk meninggalkanmu. Wanda, apa benar seperti yang dibilang Vivi? 7 tahun pernikahan. Kamu juga berpikir begitu tentangku? Memangnya bukan? Selama ini, Vivi yang merawat ibuku. Kamu bersama orang terkaya di kota Jingar. Hidupmu pasti enak, kan? Diam. Marvin, aku menyesal pernah mencintaimu. Ya, memang aku penyebab ibumu lumpuh. Untuk menebusnya, aku merawat ibumu 2 tahun. Menahan hinaan dan perlakuannya, padahal dia sudah sembuh. Tapi masih berpura-pura menyiksaku. Kamu tahu, kenapa nggak bilang? Ayahku menandatangani surat cerai dan berselingkuh dengan Vivi. Kamu tahu ibuku pura-pura lumpuh? Itu memang kesalahan kami. Ibuku sudah menerima hukumannya. Dia jatuh dari tangga. Sekarang benar-benar lumpuh. Jangan marah padanya lagi. Wanda, kita pulang dan hidup baik-baik. Oke? Wanda sekarang wanitaku. Meski kamu orang terkaya di kota Jingar. Lalu apa? Aku dan Wanda sudah 7 tahun bersama. Orang yang paling dia cintai, pasti aku. Apa? Lepaskan aku. Wanda. Maukah kamu menikah denganku? Wanda, jangan setuju. Aku benar-benar salah. Ikut aku pulang. Aku sudah setuju menikah denganmu. Tapi aku belum resmi melamar. Segala upacara orang lain, kamu juga akan punya. Hari ini, di depan semua orang, aku berjanji padamu. Aku, Sam Yosi, akan mencintaimu seumur hidup. Tak akan mengkhianatimu. Wanda, cepat setuju, Sam. Setuju! Aku mau. Wanda, jangan. Yang kamu cintai itu aku. Kenapa kamu terima lamaran dia? Wanda, jangan. Wanda, keluar. Kak Marvin, Kak Wanda terlalu kejam. Aku berbeda darinya. Aku akan selalu setia padamu. Kita pulang ke kota Dili saja. Kita mulai hidup baru. Gak ada yang bisa gantikan Wanda. Aku gak bisa kehilangan dia. Dia udah punya pasangan. Dia nggak bakal balik. Itu gak mungkin. Dia hanya masih marah padaku. Ya, artinya, yang paling dia cintai pasti aku. Aku pasti bisa menemukan cara untuk mendapatkannya kembali. Kak Marvin. Wanda, hari ini Bibi sendiri yang masak. Cepat coba masakan Bibi. Aku jadi nggak enak hati. Seharusnya aku yang masak. Kenapa kamu bilang begitu? Putraku menikahimu untuk jadi istri, bukan untuk jadi pembantu. Setelah jadi bagian keluarga, hidup bahagia saja. Sekarang kita satu keluarga. Jangan sungkan sama ibu. Betul. Mulai sekarang, kita adalah satu keluarga. Jangan sungkan. Sini. Cepat coba. Satu keluarga.
Asin sekali. Dasar nggak becus. Masak saja nggak bisa. Putraku menikahimu buat apa? Aku nggak mengerti. Apa sih yang putraku suka darimu? Lihat, kamu bikin Marvin marah. Cepat bersihkan. Sama sekali nggak peka. Enak? Enak. Dekorasinya sudah selesai? Nyonya pasti akan menyukainya. Pak Marvin, Nyonya besar jatuh dari tangga. Ada perkembangan baru. Saat Nyonya masih ada, takut Nyonya besar kenapa-napa. Semua tempat yang didatanginya sudah dipasang CCTV. Kebetulan bisa merekam lokasi jatuhnya Nyonya besar. Kirim ke aku. Tapi kamera itu izin khusus. Hanya sidik jari Anda atau Nyonya yang bisa buka kuncinya. Anda harus kembali ke kota Delhi. Pesan tiket pesawat besok. Wanda memaafkanku, kami kembali ke kota Delhi. Baik. Bagaimana belanjanya? Selesai rapat, aku jemput kamu. Nggak usah. Aku naik taksi. Bentar lagi sampai. Nona Wanda sudah sampai. Ini di mana? Ini bukan tempat tujuanku. Nyonya, silakan turun dari mobil. Ternyata ulah kalian. Anda akan tahu. Silakan ke sini. Wanda, kamu datang. Marvin, apa mau kamu sebenarnya? Wanda, suasana ini akrab ya. Saat aku melamarmu, suasananya juga seperti ini. Aku menyalakan kembang api untukmu. Saat kamu menerima lamaranku, aku merasa aku adalah pria paling bahagia di dunia ini. Iya. Itulah awal penderitaanku. Wanda, aku tahu kamu masih marah. Aku cintaimu. Aku janji, aku akan selalu jujur padamu. Kalau kamu ribut dengan ibuku, aku pasti berpihak padamu. Oke? Satu kalimat aku mencintaimu bisa hapus semua luka. Bilang ke Vivi. Wanda, jangan. Aku nggak bisa hidup tanpamu. Kejadian dengan Vivi hanya insiden. Istriku hanya kamu. Marvin, ucapanmu gak ada artinya lagi. Aku akan menikah. Jangan pernah ganggu hidupku lagi. Wanda, aku benar-benar salah. Jangan tinggalkan aku. Maafkan aku. Marvin, percaya nggak kalau aku bisa menghabisi? Sam, kenapa kamu di sini? Kamu nggak pulang-pulang. Aku jadi khawatir. Salahku. Seharusnya aku menyuruh orang melindungimu. Aku gak apa-apa. Kita pulang. Sam, kamu sungguh percaya dia mencintaimu? Yang dia cintai itu aku. Demi aku, dia berhenti kerja. Demi aku, jadi ibu rumah tangga. Juga merawat ibuku. Dia pernah apa untukmu? Dia hanya lagi marah pada aku. Dia akan kembali padaku. Dia banyak berkorban untukmu. Kamu? Apa yang pernah kamu lakukan untuknya? Kamu tahu, aku sudah banyak berkorban untukmu. Tapi kamu jadikan pengorbananku sebagai bahan pamor. Bahkan dengan alasan aku mencintaimu, kamu seenaknya menyakitiku. Bukan begitu. Aku cuma nggak mau kamu nikah karena marah padaku dengan pria yang nggak kamu cintai. Siapa bilang aku gak cinta dia? Aku beritahu sekarang. Pria yang ku cintai adalah Sam. Memang keluarga Yosi kaya dan berkuasa, tapi kamu baru mengenalnya. Aku nggak percaya kamu bisa begitu cepat berpaling dariku. Cinta bukan ditentukan oleh lamanya waktu mengenal. Kalau aku bilang, aku sudah mengenal Sam sebelum mengenalmu. Nggak, aku nggak percaya. 7 tahun bersama. Aku nggak percaya kamu nggak punya perasaan padaku. Marvin, rasa kecewa itu numpuk pelan-pelan. Selama 7 tahun ini, kamu sudah menghancurkan semua cinta di antara kita. Ibumu sejak dulu gak menyukaiku. Ini penghalang terbesar antara kita. Dan sikapmu yang terus menghindar, membuatnya semakin sulit untuk diatasi. Setelah kita menikah, ibumu terus mencari masalah denganku, melempar barang ke arahku. Memuntahkan obat ke tubuhku. Pahit sekali. Memukul dan memaki aku. Aku sudah ceritakan padamu. Lalu apa yang kamu lakukan? Ibuku sudah membesarkanku.
Kamu mengalah saja. Bersabar, nanti berlalu. Kamu cuma suruh aku sabar. Lalu, agar nggak bertengkar, kamu cari alasan. Lembur biar nggak pulang. Apa kamu tahu berapa kali aku menangis di tengah malam? Sampai nggak bisa tidur. Bahkan sampai terkena depresi. Apa yang kamu bilang? Depresi? Ya, kamu tanya aku, kenapa aku semakin diam? Gak seperti Vivi yang banyak tersenyum. Itu karena aku sakit. Aku sama sekali gak bisa tersenyum. Wanda? Maafkan aku. Aku nggak tahu. Keluargamu adalah neraka bagiku. Susah payah aku sembuh. Aku hanya berharap bisa jauh dari keluargamu. Wanda, Aku seharusnya lebih cepat kembali. Kamu kembali tepat waktu. Kamulah yang menyelamatkanku dari neraka keluarga Chandra. Ayo, kita pulang. Wanda. Kak Marvin, jangan menangis. Kamu masih punya aku. Aku akan selalu menemanimu. Kak Marvin, akhirnya kamu sadar. Aku senang kamu mau kembali ke kota Delhi. Nanti kita mulai hidup baru. Lupakan semua di sini. Nona Vivi, Pak Marvin pulang. Untuk lihat rekaman CCTV. Pak Marvin, kabar dari rumah sakit. Nyonya besar pulih cepat. Beberapa hari lagi, beliau bisa bicara. Apa? Dia sudah bisa bicara? Apa? Dia sudah bisa bicara? Kenapa kamu gugup? Aku justru terlalu senang. Nggak kusangka Bibi bisa pulih secepat ini. Sekarang aku jadi tenang. Pak Marvin, barangnya masih di rumah. Ayo, pulang dulu. Kak Marvin, kamu mau pulang ke rumah dulu? Aku tetap nggak tenang soal Bibi. Bagaimana kalau aku ke rumah sakit dulu untuk merawatnya? Terima kasih. Pak Marvin, rekamannya ada di sini. Tapi sikapmu sekarang bahkan nggak sebaik Wanda. Wanda sekarang sudah pergi, kamu nggak ada gunanya lagi. Di sisi Kak Marvin, hanya boleh ada aku. Ternyata dia. Nona Vivi biasanya lembut. Sangat baik pada nyonya besar. Tak disangka. Vivi yang mendorongku. Cepat, ambil rekaman CCTV dari lokasi kecelakaan. Baik. Ternyata Wanda nggak berbohong. Ibu dan Vivi memang ingin mencelakainya. Kenapa saat itu aku nggak percaya padanya? Celaka. Rumah sakit. Vivi, dorong aku. Bibi, ku dengar kondisimu membaik. Dan sebentar lagi bisa bicara. Dasar nenek tua, tangga setinggi itu. Kenapa masih nggak membuatmu mati? Sebentar lagi aku akan menikah dengan Kak Marvin. Siapapun nggak boleh merusak kebahagiaanku. Bibi, kamu pikir aku akan memberimu kesempatan untuk berbicara? Mengadu pada Kak Marvin? Bibi, satu suntikan ini, kamu akan bungkam selamanya. Bibi, dulu kamu begitu menyayangiku, tenang saja, biarkan aku bersama Kak Marvin. Berhenti.
Vivi, apa yang kamu lakukan? Kak Marvin, dengar penjelasanku. Aku hanya ingin memberi Bibi suntikan nutrisi. Begitu ya? Damar, bawa ke lab untuk diperiksa. Jangan. Jelaskan. Di sisi Kak Marvin, hanya boleh ada aku. Kak Marvin, dengar penjelasanku. Aku nggak sengaja. Pikir baik-baik sebelum bicara. Jelaskan bagaimana dengan jelas. Bagaimana kamu menjebak Wanda? Aku nggak menjebaknya. Pak Marvin, isinya racun mematikan. Satu suntikan bisa merenggut nyawa. Semua ini salahmu. Kamu buat aku salah paham pada Wanda sampai dia begitu menderita. Vivi, akan ku beritahu rasanya penyesalan. Seperti apa rasanya? Kak Marvin, semua ini karena cintaku padamu. Aku hilaf. Maafkan aku. Aku salah. Kumohon beri aku kesempatan sekali lagi. Bawa pergi. Kak Marvin, apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Ibu, kamu sudah aman. Maafkan aku. Wanda. Pak Marvin, sudah jelas. Saat Nyonya hilang 2 hari itu, Vivi menyuap Pak Aris untuk menyiksa Nyonya. Ini rekaman CCTV saat itu. Wanda, ayo pulang. Berani sekali kalian. Kak Marvin, bukan aku. Aku nggak melakukannya. Dia. Semua ulah Pak Aris. Dia yang melakukannya sendiri. Jelas-jelas kamu yang menyuruhku. Aku dan Nyonya nggak punya dendam. Kenapa aku harus mencelakainya? Tuan muda, uang suap. Dari Vivi masih ada di rekening. Aku dibayar untuk melakukannya. Aku nggak berniat celakai Nyonya. Tolong lepaskan aku. Perlakukan mereka seperti mereka. Perlakukan Nyonya. Baik. Jangan. Marvin, kalau kamu benar-benar mencintainya, nggak mungkin gampang terhasut oleh ucapanku. Nyatanya, tetap saja kamu nggak percaya dia. Pada akhirnya, orang yang paling menyakitinya adalah kamu. Apa-apaan nenek tua? Kamu sengaja ya? Terlalu panas. Manja sekali. Kamu sengaja cari masalah denganku. Iya kan? Jangan banyak tingkah lagi. Berhenti. Pak Marvin, bukankah Anda pergi ke kota Jingar? Kapan Anda kembali? Aku nggak ada. Gini kamu rawat ibuku? Bukan begitu. Anda salah paham. Kamu dipecat. Pergi. Ibu, maafkan aku. Aku lalai. Kondisi ibu juga sudah hampir pulih. Kita pemulihan di rumah saja. Aku sudah tua. Gak berguna lagi. Semua orang membenciku. Aku begitu baik pada Vivi, tapi dia malah mencelakai aku. Bahkan perawat pun ikut menindas aku. Gak kusangka. Wanda yang paling baik padaku. Dulu aku sering melempar makanan dan obat ke tubuh Wanda. Dia nggak marah, khawatir aku kepanasan. Bantu bersihkan bajuku yang kotor. Andai saja dia masih di sini. Oh ya, bukankah kamu pergi ke kota Jingar untuk mencarinya? Di mana dia sekarang? Aku paling terbiasa. Dirawat olehnya. Bawalah dia pulang. Katakan padanya aku sudah setuju. Kalian bersama. Dia pasti akan sangat senang. Nyonya besar, akhirnya Anda keluar rumah sakit. Makanan sudah siap, makanlah dulu. Baik. Baik, memang lebih enak di rumah. Ini Bu, coba. Kenapa begitu nggak enak? Rasanya terlalu hambar. Ganti koki ya. Nggak kok,
masih koki yang sama. Hanya saja, sebelumnya, makanan Anda selalu disiapkan langsung oleh Nyonya. Masakan koki ternama kalah enak dari masakan Wanda. Kalau begitu, buat apa dia? Pecat saja. Bukan begitu, Nyonya Besar. Anda sedang dalam masa pemulihan. Dan dokter juga bilang, Anda nggak boleh makan makanan tinggi, garam, dan lemak. Koki juga nggak bisa membuatnya jadi lebih enak. Itu karena Nyonya menghabiskan banyak waktu secara khusus belajar. Makanya masakan rendah lemak tetap terasa enak. Sekarang, Nyonya nggak ada. Kami juga nggak tahu bagaimana membuatnya enak. Nggak kusangka, Wanda demi merawatku, diam-diam belajar begitu banyak. Dia nggak pernah bilang padaku. Marvin, kapan Wanda pulang? Aku pasti akan bawa dia pulang. Ibu, makan dulu. Nyonya Imelda punya penyakit lama. Saat hujan, kakinya akan terasa sangat sakit. Redakan dengan hangat dan pijat. Jaga tetap hangat dan dipijat. Nggak bisa disembuhkan. Dulu Wanda rajin pijatku tiap minggu. Makanya lama nggak kambuh. Sejak dia pergi, nggak ada lagi yang memijatku. Nyonya Besar, pelindung lutut ini hangat. Dulu setiap kambuh, setelah memakainya, kondisinya jauh lebih baik. Aku bantu pakaian ya. Aku nggak mau. Itu pemberian Vivi, si serigala berbulu domba. Sekalipun mati kesakitan, aku nggak akan pakai barang darinya. Pelindung lutut ini jelas-jelas dijahit sendiri oleh Nyonya untuk Anda. Apa maksudnya? Nyonya peduli cedera kaki Anda. Dia cari dokter tradisional untuk racik obat hangat. Dia beli wool paling lembut dan hangat. Setelah begadang berhari-hari, dia jahit sendiri pelindung lutut berisi ramuan herbal. Apa? Saat itu, Anda sedang marah pada Nyonya. Dia takut Anda nggak mau pakai karena kesal melihatnya. Dia taruh di kamar Anda. Tapi, dia tinggalkan juga sebuah catatan. Pasti ulah Vivi, wanita penuh tipu daya itu. Dia merebut jasa Wanda. Dulu aku benar-benar buta. Menantu sebaik Wanda, gak aku hargai. Malah memihak Vivi, anak tidak tahu terima kasih itu. Ibu, pakailah. Jangan sia-siakan ketulusan Wanda. Marvin, ini salah ibu. Aku nggak seharusnya menghalangi kamu dan Wanda bersama. Ternyata dia sudah berkorban begitu banyak untuk kita. Benar. Di tempat yang nggak kita lihat, dia ternyata begitu tulus mengurus keluarga ini. Nyonya Besar, ini barang milik Anda. Bukankah barang nikahku ini sudah dipecahkan, Wanda? Bagaimana bisa diperbaiki? Nyonya Besar, sebenarnya gelang giok ini bukan Nyonya yang memecahkannya, tapi Vivi. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Vivi, takut Anda menyalahkannya, jadi menuduh Nyonya. Kenapa waktu itu kamu nggak bilang? Saat itu Anda sudah yakin itu perbuatan Nyonya. Saya sudah bilang, tapi Anda nggak percaya. Aku sudah banyak salah paham tentang Wanda. Dia baik sekali, tapi sering dijebak oleh Vivi. Bukankah sudah pecah? Bagaimana bisa diperbaiki? Untung ada Nyonya. Dia menemukan ahli perbaikan giok. Dia memohon berkali-kali, baru orang itu mau membantu memperbaiki gelang giok ini. Marvin, kapan Wanda akan pulang? Aku banyak bersalah padanya. Aku ingin meminta maaf padanya. Dia akan segera menikah. Bagaimana mungkin? Bukankah dia paling mencintaimu? Kamu mau menyerah begitu saja? Nggak boleh. Menantu yang kuakui hanya Wanda seorang. Tentu saja enggak. Aku akan minta maaf lagi padanya. Dia pergi karena ibu nggak merestui kalian, kan? Kali ini ibu ikut. Kita harus bujuk dia pulang. Wanda, aku datang menjemputmu. Untuk apa kalian datang? Wanda, aku tahu kamu di kota Jingar. Aku sengaja datang jemput kamu pulang. Pulang ke rumah mana? Wanda sekarang menentuk. Rumahnya di sini. Bu Anita, meski kau orang terkaya di sini, tapi nggak bisa merebut menantu orang lain. Bu Imelda, aku sudah cerai dengan putramu. Kamu yang usulkan tipu aku. Tanda tangani surat cerai. Kamu sudah lupa. Aku sudah nggak ada hubungan apapun dengan keluargamu. Wanda, saat itu aku salah menilai orang
membuatmu menderita. Aku sudah lihat wajah asli Vivi. Marvin sudah hukum Vivi demi kamu. Marvin, tunjukkan pada Wanda. Lihatlah, aku sudah membalaskan dendamu. Segala penderitaan yang pernah kamu alami, sudah aku balaskan. Semuanya pada Vivi. Wanda, kamu sudah bisa berhenti marah, kan? Menghukum Vivi nggak cukup, karena yang benar-benar menyakitiku adalah kalian berdua. Wanda, kamu ingin bagaimana? Kamu mau pukul aku dan Marvin? Kami sudah tahu salah. Keluarga harus harmonis. Jangan ditarik panjang lagi. Ikut kami pulang, ya? Kalian cuma bilang sudah tahu salah, lalu aku harus bersyukur dan ikut pulang. Luka dan tangisku, kalian anggap apa? Di mata kalian, aku begitu hina. Dasar, minta maaf. Wanda harus langsung memaafkan. Luka yang kalian berikan pada Wanda bisa ditebus cuma dengan maaf. Bukan begitu, Wanda. Kali ini kami bersungguh ingin kamu pulang. Aku bersumpah, kami pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Wanda, kamu nggak tahu. Saat kamu nggak di rumah, hidupku sulit. Vivi mendorongku jatuh dari tangga. Perawat juga menganiayaku. Setelah pulang ke rumah, para pembantu tak tahu cara merawatku. Aku sering berpikir, andai kamu masih ada di rumah, semuanya pasti baik. Kita sekeluarga bersatu kembali, betapa bahagianya, bukan? Kalian ingin Wanda pulang sebagai menantu atau pembantu? Kamu. Asal bicara. Tentu aku ingin Wanda pulang untuk hidup bahagia. Bu Imelda, kebahagiaan seperti itu nggak pantas untuk aku. Kalian pergilah. Aku nggak akan ikut kalian pulang. Aku dan Sam sebentar lagi akan menikah. Benar. Kalian boleh datang ke pernikahan kami. Wanda, setelah jatuh dari tangga, aku baru sadar kamu anak yang baik. Aku telah salah menilaimu. Aku sekarang sangat menyesal. Aku kira kamu berbeda dengan Vivi. Apakah aku salah lagi menilai orang? Kamu dekat sama orang kaya, makanya meremehkan kami? Aneh, kamu yang menyiksa Wanda. Putramu yang berselingkuh. Kalian yang sakiti Wanda dulu, masih berani berkata begitu? Dulu dia jelas-jelas sangat mencintai Marvin. Dia cinta Marvin mati-matian. Meski nggak setuju, dia bersikeras nikah dengan putraku. Aku setuju kalian bersama. Seharusnya kamu senang sekarang. Kalau bukan meremehkan, lalu apa namanya? Lihat, Wanda, ibuku sudah setuju kita bersama. Halangan terbesar di antara kita sudah hilang. Kali ini kita pasti bisa bahagia. Kalian tentu berharap aku pulang. Kalian cuma nikmati pengorbanan, malah bisa mengerti. Tiap hari aku di rumah kalian, penuh rasa tak berdaya dan derita. Kamu benar-benar merasa bersalah. Tak puas sama yang lain, yang merawatmu. Baru ingat aku, pengasuh, yang kau usir dulu. Kalau nanti kamu temukan orang lain yang cocok, kamu akan hina lagi. Keluargaku yang sederhana. Nggak begitu. Wanda, aku nggak pernah anggap kamu pengasuh. Aku nggak akan remehin keluargamu lagi. 2 tahun jadi bagian keluarga Chandra, aku berikan segalanya untuk kalian. Demi Marvin, kuanggap kau seperti ibu sendiri. Kamu dan Vivi merencanakan kecelakaan itu, berniat membunuhku. Berdasarkan apa kalian merasa? Setelah menyakitiku begitu, aku masih akan memaafkan. Wanda, aku benar-benar sadar kali ini. Kesalahanku begitu besar. Maafkan aku. Bisakah kau maafkan aku? Wanda, ibu mohon padamu. Berilah kami satu kesempatan lagi untuk menebus kesalahan. Apapun yang kamu mau, aku dan Marvin akan usahakan. Apa yang bisa kalian berikan? Aku bisa berikan apapun yang kalian bisa. Istriku, aku yang manjakan. Gak perlu repot-repot. Benar sekali. Keluarga dan kedudukan, keluarga Chandra, gak sebanding dengan Yosi. Bahkan, soal cinta, kalian pun gak bisa berikan pada Wanda. Di keluarga kalian, Wanda hanya diperlakukan seperti pengasuh. Sedangkan di keluarga kami, dia diperlakukan seperti tuan putri yang kami sayangi. Ibu, Sam, kita pulang saja. Baik. Wanda, Wanda, aku nggak akan menyerah. Wanda,
Ini, itu, semua aku mau. Bu, ini terlalu banyak. Ini baru permulaan. Pernikahan itu sangat penting. Perhiasan emas hanyalah dasar. Kamu tentu harus dapat yang terbaik. Tapi Ibuku punya uang. Gak perlu sungkan. Kamu ini, coba pakailah. Ibu, aku ingat menikah. Harus beli perhiasan emas kan? Kebetulan ada toko emas. Wanda, ayo kita masuk dan pilih. ya, Lihat kan? Aku sudah bilang dia menikah denganmu. Hanya demi uangmu. Belum nikah, dia sudah cari cara buat habisin uangmu. Bibi, aku nggak begitu. Aku nggak beli. Tapi apa? Kenapa waktu itu aku bicara seperti itu? Saat kalian menikah, aku bahkan gak mau belikan perhiasan emas untuknya. Sungguh gak pantas. Aku ternyata gak pernah berusaha. Dalam pernikahan ini, Wanda benar-benar sangat menderita. Soal video pernikahan, ada ide ingin seperti apa? Untuk foto, pilih saja dari album ini. Kamu masih simpan foto-foto ini? Tentu disimpan. Waktu sekolah, dia sudah suka padamu, menganggapmu wanita pujaan hatinya. Foto-fotomu, dia sangat sayang. Jangan bilang kamu gak sadar. Foto-fotoku setelah lulus SMA. Waktu itu bukannya kamu sudah keluar negeri? Bagaimana ada foto-foto ini? Kamu juga tahu, Sam terjebak dalam perebutan kekuasaan keluarga. Sangat berbahaya. Dia takut kamu terseret, tapi khawatir. Jadi dia pulang diam-diam untuk melihatmu. Semua ini, kenapa nggak beritahu aku sebelumnya? Aku gak tahu bisa bertahan. Takut kehadiranku mengacaukan hidupmu. Dia itu orang yang pendiam, apapun selalu dipendam di dalam hati. Saat kamu menikah dengan Marvin, sebenarnya dia sudah kembali. Setelah kembali, dia mabuk-mabukan. Terpuruk dalam waktu lama. Karena itu, Wanda, kalian akhirnya bisa bersama. Aku sungguh merasa bahagia untuk kalian. Kalau enggak, aku nggak tahu jadinya Sam sekarang. Sudahlah. Semua sudah berlalu. Sebenarnya, hari ini aku punya sesuatu untuk... Ini surat cinta dulu. Saat kamu berangkat ke luar negeri, sebenarnya ingin kuberikan padamu. Sam. Ternyata, dulu kamu juga menyukaiku. Kisah cinta antara Pak Sam dan Bu Wanda sungguh mengharukan. Tenang saja, kami pasti akan merencanakan pernikahan kalian dengan sempurna. Silakan, hati-hati di jalan. Nggak disangka, Wanda dan Sam punya ikatan sedalam itu. Dia terlihat begitu bahagia. Apakah aku sebaiknya melepaskannya? Wanda, kali ini giliranku yang di sisimu. Kamu menyerah begitu saja? Nggak coba berjuang lagi? Nggak lagi. Setelah pesta selesai, kita kembali ke kota Delhi. Kamu nggak cintai dia lagi? Aku mencintainya. Justru karena aku mencintainya, aku harus merelakan demi kebahagiaannya. Semua ini salahku. Aku hancurkan pernikahan kalian. Andai aku sadar wajah asli Vivi lebih cepat dan merestui kamu dan Wanda, kalian pasti sudah jadi pasangan yang penuh kasih. Pesta pernikahan sudah selesai. Ibu, ayo kita pulang.
Halo? Pak Marvin, gawat. Vivi, diam-diam melarikan diri. Jangan-jangan. Wanda, sekarang aku begitu sengsara. Semua ini salahmu. Aku gak bahagia. Kamu juga jangan harap bisa bahagia. Wanda, mati saja. Marvin! Marvin! Kamu benar-benar mau mati demi dia. Marvin, kamu sudah sadar? Bagaimana perasaanmu? Aku nggak apa-apa. Wanda, kamu nggak apa-apa kan? Kamu ada terluka? Aku baik-baik saja, terima kasih. Syukurlah kamu nggak apa-apa. Tusukan ini nggak sia-sia. Kamu nggak perlu seperti ini. Hampir saja, kamu nggak bisa bangun lagi. Anggap saja aku sedang menebus kesalahanku. Wanda, demi dirimu, Marvin rela korbankan nyawanya. Kamu pasti bisa rasakan ketulusan hatinya. Sungguh, nggak bisakah kamu beri dia satu kesempatan lagi? Maaf, itu dua hal yang berbeda. Orang yang kucintai sekarang adalah Sam. Jaga dirimu baik-baik. Jangan lagi mempertaruhkan nyawamu. Wanda, bisakah kamu memaafkan kesalahan yang pernah aku lakukan? Mulai sekarang, kita nggak saling berutang apa-apa lagi. Tanpa Wanda, keluarga kita akan hancur. Kenapa kamu nggak berusaha lagi? Dulu dia begitu mencintaimu. Kalau kamu minta padanya, hatinya bisa luluh, lalu dia mau ikut pulang. Ibu, aku sudah nggak punya kesempatan lagi. 7 tahun hubungan, baru sekarang aku benar-benar mengerti dirinya. Dokter, dia kenapa? Kamu... Dia sedang hamil. Kalian anak muda, hamil pun nggak tahu. Untung saja hanya gula darah rendah. Nggak ada masalah besar. Istirahatlah dengan baik. Aku hamil. Wanda, kita punya anak. Imelda sudah membaik. Hatinya tertekan. Dan gak jaga diri, penyakitnya kambuh lagi. Dulu dia jatuh dari tangga, lalu terluka di bagian vital. Kalau begini terus, keadaan gak akan baik. Mengerti. Terima kasih, Dok. Aku nggak mau minum. Kamu bisa bekerja atau enggak? Kamu bahkan nggak sebanding sedikit pun dengan Wanda. Apa karena aku sudah nggak berguna, jadi kamu asal-asalan merawatku? Tuan muda, nyonya besar nggak mau makan. Obat juga nggak diminum. Gimana ini? Biar aku yang membujuknya. Ibu, Wanda tak akan kembali lagi. Minum obat. Aku nggak mau. Semua salahmu. Kenapa Wanda nggak dibawa balik? Aku ingin Wanda yang merawatku. Benar. Semua salahku. Semua salahku. Penyesalan terbesarku seumur hidup ini adalah memisahkanmu dari Wanda. Sudah terlambat. Bu, aku akan pergi ke luar negeri. Aku sudah menjual perusahaan. Mungkin gak akan kembali lagi.
Wanda dulu begitu baik padamu. Di atas sana, kamu harus melindunginya. Biwina, bagaimana kabarmu belakangan ini? Kenapa kamu datang ke sini? Aku baik-baik saja. Aku datang karena Tuan Muda. Dia sudah pergi ke luar negeri. Sebelum pergi, dia memintaku untuk berikan ini padamu. Ini adalah kumpulan sketsa saat kuliahku. Maaf, nggak sampai tahun ke-10. Keadaan Tuan Muda nggak terlalu baik. Biwina, aku sangat bahagia sekarang. Aku lihat perjalanan hidupmu sudah dari awal. Kamu pantas bahagia. Barang sudah kembali. Aku juga harus pergi. Nggak perlu antar aku. Mau makan apa? Aku masak untukmu. Oke,